Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang soal-soal terkait dengan nilai mutlak ya. Nah, konsep nilai mutlak itu ya, sebelum kita ke contoh soal agar lebih dipahami ya. Ini misalnya X ya. Nah, kanan kiri ada garis lurus seperti ini. Ini dibacanya nilai mutlak X ya. Nah, untuk nilai mutlak X sendiri ya, dia punya X di sini punya nilai dua kemungkinan ya. Yang pertama nilainya yaitu X ya. Ini untuk X-nya lebih dari atau sama dengan 0, kemudian dia akan negatif X atau X-nya negatif ya. Untuk X kurang dari 0. Nah, ini konsep dari nilai mutlak. Ini ya. Jadi X di sini bisa punya nilai tetap X ya, sama dengan X atau negatif X. Jika dia sama dengan X, itu dari X lebih dari sama dengan 0. X-nya positif ya. Kalau dia negatif ya berarti X-nya kurang dari 0. Nah, contohnya misalnya saya punya ini ya. Nilai mutlak. Contoh ya. Nilai mutlak dari negatif 5 itu berarti sama dengan 5 ya. Karena nilai mutlak itu membuat nilai di dalam ini jadi positif ya. Kalau dia negatif, misalnya nilai mutlak negatif 5 ya 5. Kalau misalnya dia positif ya tetap positif. Seperti ini ya. Kemudian ada sifatnya lagi. Ya, sifat nilai mutlak. Ini misalnya ini ada nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan P. Maka ini akan ya senilai dengan negatif P kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan P. Ini untuk tanda yang kurang dari atau sama dengan. Misalnya ya, ini sama juga nih. X kurang dari P. Ya sama ya, negatif P kurang dari X kurang dari P. Ya, bedanya di tanda pertidaksamaannya. Terus seandainya kalau dia lebih dari ya, X ya, lebih dari sama dengan P, maka ini ada dua kemungkinan nilainya. Yang pertama, X kurang dari sama dengan negatif P ya. Atau X lebih dari sama dengan P. Gini ya. Satu lagi ya. X lebih dari P tanpa tanda sama dengan. Ini juga sama. Ini senilai atau ekuivalen ya dengan X kurang dari negatif P atau X lebih dari P ya, ini ya. Ini konsepnya. Konsep dari nilai mutlak. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Nah, ini dia. Untuk menyelesaikan soal ini ya, langsung saja kita selesaikan nilai mutlak dari berapa ini? 2 dikurang 10 ditambah 3. Ya, sama dengan berapa ya? Kita operasikan dulu. 2 dikurang 10 negatif 8 ya, ditambah 3 berarti berapa? Negatif 5. Hasilnya adalah 5. Gampang ya. Selanjutnya, nah ini dia. Kita definisikan dulu ya. Kalau tadi kan ini ya, nilai mutlak X itu dia punya dua nilai, yaitu sama dengan X sendiri jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0 ya kan. Kemudian dia bisa negatif ya jika X-nya kurang dari 0. Sekarang kalau di sininya kan X kurang 2 ya. Jadi jelas X kurang 2 ya udah, dia akan punya nilai ini X kurang 2 sendiri ya. Jika X kurang 2 itu lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian dia akan X kurang 2 jika apa? X kurang 2-nya kurang dari 0. Nah, sekarang kita sederhanakan lagi yang ini ya. X kurang 2 lebih dari 0. Berarti X-nya apa? 2-nya pindah ruas. X-nya lebih dari sama dengan 2. Ini juga bawahnya. X kurang 2 kurang dari 0. Berarti X, 2-nya pindah ruas. X kurang dari 2. Nah, sekarang di sini ya, tentukan nilai dari X kurang tentukan nilai dari nilai mutlak X kurang 2 jika X-nya kurang dari 1. Jelas ya, karena X-nya kurang dari 1, dia juga kurang dari 2 kan. Daerahnya kan ini nih. Ini 1,
Ya, 2 kan di sini. Jadi sama aja ya. Dia di daerahnya yang kasus kedua. Ya, jadi kita bisa tuliskan di sini ya. Karena X kurang dari 1 ya, maka nilai mutlak X kurang 2 kita ambil di sini sama dengan apa? Negatif X kurang 2. Jadi dinegatifkan. Negatif X ya. Negatif kali negatif 2 positif 2. Ini jawabannya. Atau alternatif lain ya, 2-nya taruh depan dikurang dengan X sama saja. Kalau soalnya pilihan ganda, cari alternatif lain yang jawabannya ada di option. Nah, ini ya cara menyelesaikannya. Jadi kalian bagi dulu menjadi 2 bagian ya. Kasus X kurang 2 sendiri atau kasus negatif dari X kurang 2. Dilihat syaratnya ini. Atau kalau mau cara cepatnya, kita masukkan aja X kurang 1 ini ya, bilangan misalnya apa yang kurang dari 1. Ini 1 ya, berarti kan 0 di sini ya, karena 0 di sebelah kirinya 1 ya. Kita masukkan 0. 0 dikurang 2 berapa? Masukkan 0 ke sini ya. 0 dikurang 2 negatif 2. Maka kan hasilnya negatif ya. Berarti langsung aja. Oh, dia bilangannya kurang dari 1. Berarti langsung X min 2 sama dengan ini ya. Min dari X min 2. Langsung kerjakan. Min kali X min X ya. Min kali min 2 positif 2 atau 2 dikurang X. Kenapa kita langsung negatif ya, tadi hasilnya kan ini negatif 2 karena kita mengambil ini ya, diambil misal X-nya 0. Nah, seperti ini ya cara menyelesaikan dari soal nomor 2 ini. Kita lanjut ke soal 3. Nah, himpunan penyelesaian dari 2X tambah 3 nilai mutlaknya ya, kurang dari sama dengan 5. Kalau kasus ini kita pakai yang intervalnya berapit ya. Ini yang ini. Nilai mutlak X ya. Nilai mutlak X kurang dari sama dengan P, maka ini akan senilai dengan negatif P kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan P. Nah, masalahnya P-nya di sini P-nya di sini berapa? 5 ya. Kemudian X-nya ganti yang ini. Ya, kita tulis ya sesuai dengan sifat yang ini, kita tulis ya. 2X tambah 3 kurang dari sama dengan 5. Nah, saya besarkan di sini ya. Ini jelas min 5 kurang dari sama dengan 2X ditambah 3 kurang dari sama dengan berapa? 5 ya. Jadi kirinya yang negatif, kanannya positif. Nah, tapi kan dia harus di sini harus X ya kan. Sedangkan di sini ada 2X tambah 3. Langkah pertama, kita harus mengenolkan di sini. Karena dia tandanya positif, berarti kita kurangkan dengan 3. Ya, 2X ditambah 3 dikurang 3. Kenapa dikurang 3? Karena biar 0, karena ini positif ya. Selanjutnya, sebelah kanan kita tambahkan juga dengan 3, dikurangi dengan 3 ya. Sebelah kanan kita kurangi dengan 3 karena tengah-tengahnya kan dikurangi 3 ya. Kemudian sebelah kirinya juga dikurangi 3. Min 5 kurang 3 min 8. Nah, kurang dari sama dengan 2X. 0 ya. Kurang dari sama dengan 5 dikurang 3, 2. Oke, selanjutnya kan ini masih 2X. Di sini 2X. Padahal kita perlu supaya di sini X saja. Berarti kita bagi dengan berapa? Kita bagi dengan 2. Jadi nanti tengah-tengahnya adalah X. Negatif 8 bagi 2 negatif 4. Ya, kurang dari, tandanya tetap ya karena pembaginya adalah positif ya. 2X bagi X, 2 dibagi 2, 1. Nah, ini dia. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya ya, X di mana min 4 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. X anggota bilangan real. Nah, ini dia. Ya, cara penyelesaiannya. Jadi intinya kalau dia tandanya seperti ini ya, maka diapit ya, dihimpit. Anggap kalau kalian kekurangan ya, ini kan dibacanya kurang dari sama dengan ya. Kalau kalian kekurangan uang, berarti kondisi ekonomi kalian sedang terhimpit ya. Jadi nggak bisa buat beli pakai data. Nah, seperti itu ya logikanya.
Kita lanjutkan ke nomor 4. Nah, ini tidak pakai tanda sama dengan, tapi masih di kasus yang terhimpit ya. Langsung saja di sini kita selesaikan ya, nggak usah dengan sifat ya ini ya, jelas ya. Langsung 1 dikurang 2x kurang dari 7. Nah, sama ya. Berarti ini negatif 7 ya kan, kurang dari 1 dikurang 2x ya, kurang dari 7. Kita lihat di sini masih ada satunya positif. Berarti kanan kiri kita kurangi dengan 1. Ya, 1 dikurang 1 dikurang 2x dikurang kurang dari 7 dikurang 1. Gini ya. Jadi karena kita mau mengenolkan bagian yang tengah. Selanjutnya negatif 7 dikurang 1 negatif 8. Ya, ini kan 0 ya, tinggal negatif 2x. 7 dikurang 1 6. Selanjutnya biar dia x saja, kita bagi dengan berapa? Kita bagi dengan negatif 2 ya. Kita bagi dengan negatif 2. Ingat, kalau dibaginya negatif tandanya berubah. Maaf nih pakai sama dengan, harusnya kurang dari ya. Tandanya berubah, berarti nanti ini apa? Negatif 8 dibagi negatif 2, 4. Tandanya berubah. Nah, seperti ini ya. Negatif 2 dibagi negatif 2, 1 kan, tinggal x. Terus ini tandanya terbalik ya. Jadi lebih dari ya. 6 bagi negatif 2 min 3. Kalau kita mau tuliskan dari belakang ya, min 3 ini ya. Atau kita tuliskan seperti ini, min 3. Ini kan min 3-nya yang dibelakangi kan, kurang dari kan. Nah, seperti ini. X ini 4. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya x di mana min 3 kurang dari x kurang dari 4. X anggota bilangan real. Nah, jadi jangan terlalu bingung ya, kenapa kok bisa dibalik. Ini kan 4 dulu. Ya, kita ini kan menuliskannya dari sana, dari yang kanan ya. Seperti ini, sama saja ya. Kita lanjutkan lagi ke contoh nomor 5. Nah, ini pakai tanda tanda lebih dari ya. Ini pakai tanda lebih dari sama dengan, berarti kita selesaikan langsung ke sini ya, di sini ya. 12 dikurang 7x ya, lebih dari sama dengan 2. Seperti sifatnya tadi, kalau ini ada x ya, lebih dari sama dengan p, maka dia terbagi menjadi 2 ya. X kurang dari negatif p, kurang dari sama dengan ini ya. Atau x ya, lebih dari sama dengan p. Nah, berarti kita tuliskan ya, sama rumusnya ya. Ini jadi apa? 12 dikurang 7x ya, kurang dari sama dengan min 2. Atau 12 dikurang 7x ya, lebih dari sama dengan 2. Jadi ini rumusnya ya. Kita selesaikan satu persatu. Ini apa? Min 7x ya, kurang dari sama dengan min 2. 12-nya pindah ruas ke kanan, berarti dikurang 12 ya. Min 7x kurang dari sama dengan berapa? Min 14. Ini sama-sama dibagi berapa? Min 7 ya. Min 7 bagi min 7x ya kan, tandanya berubah. Karena dia dibagi negatif ya, maka tandanya jadi lebih dari sama dengan min 14 bagi min 7, 2 ya, positif ya. Nah, sekarang yang ini masih satu lagi ya, yang atau di sini ini min 7x ya, lebih dari sama dengan 2. 12-nya pindah ke kanan, jadi dikurang 12. Kemudian min 7x ya, lebih dari atau sama dengan 2 dikurang 12, negatif 10 ya. Nah, x-nya
Karena ini nanti dibagi berapa? Bagi min 7 ya. Tandanya apa ini? Ke kiri, ke ini ya, kurang dari sama dengan ya, karena pembagian negatif. Min 10 per min 7 ya kan. Atau karena negatif per negatif ya, 10 per 7. Kalau kita tuliskan di sini himpunan penyelesaiannya ya, HP-nya ya, himpunan di mana ya, X-nya kurang dari 10 per 7 atau X lebih dari sama dengan 2. Jelek ya 2-nya. 2. Nah, seperti ini ya. Ini langkah penyelesaiannya kalau tandanya menggunakan lebih dari. Baik itu lebih dari, sama dengan, atau hanya lebih dari ya. Soal terakhir ini sama penyelesaiannya seperti tadi ya, nilai mutlak dari 3x dikurang 2 lebih dari 7. Nah, berarti kita buat ya. Yang pertama 3x kurang 2 ya, kurang dari sama dengan negatif 7, atau satunya lagi 3x dikurang 2 lebih dari sama dengan 7. Langsung pindah ruas, yang duanya ke kanan ya. 3x kurang dari negatif 7 ditambah 2. Ya, di sini 3x negatif 7 tambah 2 tuh negatif 5. Nah, berarti x ya, ini negatif 5 per 3 ya kan. Ingat pembagian positif, berarti dia tidak usah berubah tanda ya, tetap tandanya. Selanjutnya yang ini 3x lebih dari sama dengan 2 pindah ruas, 7 ditambah 2 ya, berarti ini 3x 7 tambah 2. Maaf, ini tidak pakai sama dengan. 7 tambah 2 berapa? 9 ya. Berarti x lebih dari 9 per 3 atau X lebih dari 3. Sekali lagi tandanya tetap karena dia pembagiannya ini adalah positif ya. Nah, kecuali kalau ini yang negatif baru tandanya berubah. Nah, ini salah satu atau sekian ya dari contoh soal tentang nilai mutlak. Jika ada pertanyaan bisa diajukan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.